Buat kalian yang lagi cari sepatu salju, sepatu ini mungkin bisa jadi pertimbangan kalian. Atau minimal masuk salah satu wishlist kalian. Oke guys, ini dia sepatu yang gue maksud. Sepatu ini dari Colombia yang namanya Men's Peak Freak 2 Mid Outdoor Shoes. Kebetulan gue bakal pergi ke daerah salju beberapa hari lagi, makanya gue lagi butuh sepatu yang waterproof. Colombia itu kan juga terkenal ya untuk outdoor gear-nya, makanya gue kali ini cari aman. Gue gak mau ngulang kesalahan gue yang sama beberapa tahun lalu. Waktu itu sepatu winter gue malah basah kena salju. Makanya kali ini gue pilih yang pasti-pasti aja lah. Untuk modelnya sendiri sebenarnya ini lebih cocok untuk hiking ya. Cuman karena waktu itu gue emang lagi carinya yang bakal bisa gue pakai kalau di Indonesia juga, makanya gue pilihnya yang modelnya seperti gini. Yang penting dia waterproof dan bagian ankle-nya lumayan tinggi. Habis sayang kan sepatunya kalau cuma jadi pajangan di rumah. By the way, thank you buat Lazada dan Colombia Official Store karena sepatu ini gue dapet harganya itu nggak sampai 1 juta dari harga retailnya 2,5 juta. Jadi ya mungkin gue menang jackpot pas 12-12 kemarin. Nah, buat kalian yang penasaran dia waterproof atau enggak, kalian bisa terus lanjut tonton video ini. Karena scene setelah ini akan diambil beberapa minggu kemudian, atau tepatnya setelah abis gue balik dari sana. Sekalian gue mau tes langsung di sana gimana performance-nya di daerah salju. Oke guys, di Monmoyo buat turun. Halo guys, jadi gue udah balik dari liburan kemarin. Sekarang langsung aja gue mau kasih tahu kalian gimana performance sepatu ini di daerah salju. Dari poin-poin yang menurut gue wajib ada ya di sepatu winter. Oke, kita mulai dari poin yang paling penting dulu menurut gue. Nomor 1 itu adalah waterproof. Jadi sepatu ini gimana om? Bener waterproof gak? Yes, sepatu ini bener waterproof ya guys. Jadi gue udah coba pakai sendiri di sana itu selama 5 hari di daerah salju. Even ada salju yang mencair di atas sepatu ini juga nggak ada masalah ya guys. Dia memang basah di bagian luarnya, cuman nggak tembus sampai ke dalam. Nah, dia bisa waterproof karena ada lapisan yang namanya itu outdry. Jadi dia kayak semacam lapisan membran yang lapis di bagian dalam sepatu ini. Kemudian baru ada liningnya. Dan lapisan membrannya itu juga katanya sih ngikutin bentuk shape sepatu ini. Jadi benar-benar melekat, nggak ada gap sama sekali untuk dari bagian luar sama si lapisan outdry-nya. Dan gue udah coba buktiin sendiri kemarin, gue udah tes rendam. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ini gue masukin tisu, terus gue rendam di air itu sekitar 5 menit. Dan ini kalian bisa lihat sendiri tisunya masih kering ya. Nah, jadi pastiin kalau kalian cari sepatu, cari yang benar-benar terjamin waterproof. Jadi bukan gimmick doang waterproof yang ujung-ujungnya kayak sepatu lama gue yang malah basah. Poin nomor 2 yang menurut gue nggak kalah penting adalah outsole gripnya ya. Nah, ini penting banget menurut gue karena mau sebagus apapun sepatu kalian, kalau gripnya nggak oke di daerah salju, ya nggak guna juga, malah bahaya. Nah, sepatu Colombia ini gripnya oke banget ya menurut gue. Ini kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa ngebayangin kalau udah lihat kayak gini. Nah, tapi bukan berarti dengan yang kayak begini kalian nggak bisa kepleset ya. Apalagi kalau kalian ketemu yang wet ice kayak begini nih. Nah, ini licin ya guys, jadi kalian tetap perlu jalannya pelan-pelan dan hati-hati. Jangan sampai kalian kepleset dan jatuh pas liburan. Kalau kalian udah injury, ya liburan kalian buyar. Oke, poin nomor 3 itu adalah ketinggian sepatunya. Pastiin ketinggian leher sepatu kalian itu minimal sampai ke ankle kalian ya guys. Supaya salju yang numpuk itu nggak masuk lewat sela-sela di leher sepatu ini ya guys. Karena kalau udah kena kaos kaki, dia mencair itu bisa basah ya. Oke, untuk poin nomor 4 adalah comfortnya. Sebenarnya secara overall gue nggak ada masalah ya pakai sepatu ini. Gue mungkin ada sedikit keluhan itu muncul di hari keempat apa hari kelima gitu ya. Itu di bagian si lidah sepatunya ini ya guys. Nah, ini kaki kanan gue di bagian lidahnya ini kayak berasa sedikit agak memar ya. Tapi bukan memar sebenarnya, cuma rasanya doang kayak memar, kayak ketekan gitu. Ya mungkin juga itu karena talinya kekencengan bisa jadi juga. Atau mungkin karena ya ininya juga masih baru ya, jadi masih agak kaku. Tapi begitu buka sepatu ini, istirahat, tidur, besok pagi jalan lagi ya udah normal lagi, udah nggak berasa apa-apa. Jadi sebenarnya no big deal sih menurut gue. Terus untuk fittingnya kaki gue sih biasanya ukurannya 43 ya. Cuman karena kemarin gue pakai untuk winter, jadi kan pastinya gue pakai kaos kaki yang tebel. Pas gue coba 43 sebenarnya fine-fine aja. Cuman begitu gue coba yang 44 ternyata lebih enak lagi. Jadi gue naik 1 ukuran. Buat kalian yang mau beli sepatu ini, pastiin kalian bawa dulu kaos kaki yang kalian bakal pakai dengan sepatu ini. Dan kemudian kalian pastiin kalian coba ukurannya di store, kalian coba jalan. Even kalian mau beli online ataupun offline, menurut gue kalian tetap wajib coba dulu langsung ya. Jadi gimana? Kalian mau beli sepatu ini juga untuk winter? Tunggu dulu. Dari pengalaman kemarin, ada beberapa hal yang mungkin gue perlu mention untuk kalian pertimbangin. Oke, untuk yang pertama itu dia nggak coldproof ya. Even dia waterproof, cuman dia tetap nggak bisa nahan dingin. Ada beberapa momen yang mungkin kalian bakal nemuin salju numpuk di atas sepatu kalian. Dan itu dinginnya tembus sampai ke dalam. Nggak dingin banget, cuman tetap berasa. Triknya sebenarnya gampang, tinggal kalian kebas-kebasin aja sepatu ini sampai saljunya itu lepas dari sepatu kalian ya.
Cuman buat kalian yang maunya effortless, nggak mau ribet, ya kalian carinya sepatunya yang insulated boot sekalian. By the way, kemarin gue pakai sepatu ini itu pakai kaos kaki yang Kitek Uniqlo, aman-aman aja, nggak berasa dingin apa gimana selama kalian rajin-rajin kebasin si saljunya. Untuk poin pertimbangan berikutnya, kalian perlu hati-hati kalau kalian lagi jalan di tumpukan salju yang tinggi ya guys. Karena leher sepatunya ini nggak setinggi winter boots pada umumnya ya. Jadi dia memang nggak didesain untuk winter sebenarnya. Dia lebih untuk hiking, jadi dia tingginya cuma segini. Kebetulan gue nyarinya yang sporty kan, jadi ya memang resikonya begitu ya. Jadi kalau kalian mau main di yang tumpukan salju, hati-hati aja di situ supaya saljunya nggak masuk lewat sela-sela ini ya. Kalian bisa pakai celana panjang yang lumayan mengcover, itu juga lumayan cukup ngebantu. Nah, kesimpulannya gue puas banget ya dari pengalaman gue kemarin pakai sepatu ini pas winter. Secara overall gue nggak ada masalah dengan sepatu ini. Karena ini sesuai banget dengan yang gue cari. Jadi dia waterproof, sama dia juga modelnya sporty. Karena biasanya kan model winter shoes itu kayak agak berbulu, ada bulu-bulunya gitu ya. Gue kurang cocok sama model yang begitu, karena gue mau pakai ini supaya bisa cocok untuk di Indonesia juga. Oke, jadi balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian cari. By the way, video ini nggak disponsorin oleh Columbia atau pihak siapapun, jadi ini bener-bener review dari gue. Semoga video ini bisa ngebantu kalian. Sampai ketemu lagi di review berikutnya.